Sobat Budaya, apa kabar? Kali ketemu lagi sama saya Anton Pradana. Dan nggak jauh-jauh, saya masih ada di Kabupaten Mojokerto, Trowulan. Ini tempatnya di unit pengelolaan informasi Majapahit. Atau biasanya orang-orang itu nyebutnya Museum Trowulan atau Museum Majapahit. Di sini banyak banget benda-benda cagar budaya yang umurnya itu udah ratusan tahun. Penasaran kan? Ikutin saya masuk ya, yuk. Nah, Sobat Budaya, kita ketemu lagi sama Bapak Agus. Halo, apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi ya, karena di Mojokerto di Trowulan siapa lagi kalau nggak Bapak Agus? Bapak Agus ini dari BPCB ya Pak ya? Iya. Ini Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, ini saya mau tanya nih Pak. Kalau kemarin kan di Candi, ini kan lagi di unit pengelolaan Majapahit. Ini barang-barangnya banyak benda-benda cagar budaya. Ada bedanya nggak sih Pak ngerawat antara candi yang gede kayak gitu sama benda-benda cagar budaya kayak gini? Kalau perawatan benda cagar budaya itu hampir tidak ada bedanya, Mas. Kita lihat dari material penyusunnya saja. Kalau dari batu itu perawatannya juga sama dengan candi yang berbahan batu. Kalau dari bata, koleksi bata itu juga hampir sama dengan perawatannya. Kalau saya pernah dengar Pak, ada perawatan konservasi bukan sih Pak? Ada apa gitu kalau nggak salah. Nah itu kayak gimana tuh Pak? Mungkin bisa dijelasin. Saya tuh pernah dengar gitu, pernah baca gitu loh Pak. Perawatan itu kita kenal ada dua jenis perawatan, yaitu jenis perawatan yang bersifat kuratif, itu pencegahan terhadap cagar budaya dan lingkungannya, itu biasa kita lakukan secara berkala. Yang melakukannya itu biasanya lebih ke arah juru peliharanya, Mas. Jadi alat-alat yang digunakan tuh seperti sikat hijau, sapu lidi, jadi lebih ke arah mekanisnya. Yang kedua itu perawatan yang bersifat preventif, jadi pencegahan. Itu biasanya dilakukan pada cagar budaya, penanggulangan itu. Jadi penanggulangan terhadap kerusakan yang terjadi pada cagar budaya agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Berarti kan emang yang namanya ngerawat kayak gini tuh nggak gampang Pak, cukup tricky. Nah sebenarnya pengertian konservasi ini sendiri itu apa? Konservasi itu upaya pemeliharaan untuk menghambat terjadinya proses kerusakan yang lebih lanjut yang bisa diakibatkan oleh faktor biotik atau faktor abiotik. Oh jadi itu namanya ada penyebab kerusakan? Ada penyebab kerusakannya dari faktor lingkungan abiotik dan biotiknya. Nah Pak, ini untuk metode konservasi itu apa sih sebenarnya Pak? Metode konservasi yang kita gunakan itu ada beberapa macam, yaitu mekanis kering, mekanis basah, dan kimia. Untuk mekanis kering biasanya kita menggunakan alat-alat tradisional seperti sikat hijau, sapu lidi, itu alat-alat kebersihan seperti kain lap itu. Yang mekanis basah itu biasanya kita menggunakan air, dan kimia itu kita bisa menggunakan bahan-bahan kimia. Untuk bahan-bahan kimia itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang konservasi. Oke, jadi emang ada bedanya ya Pak ya? Iya. Nah gini, tadi kan Bapak berarti ada dua macam ya tadi Pak? Iya. Dua macam apa tadi? Yang mekanis sama kimia. Kimia. Nah kalau yang kimia tadi gimana tuh yang kimianya? Boleh jelasin yang kimia lebih detail lagi gitu? Kalau kimia itu lihat dari jenis kerusakannya. Kalau di kimia itu misalkan kalau di logam itu untuk menghilangkan kerak-kerak itu biasanya kita logam perunggu itu menggunakan alkali gliserol itu. Tapi sekarang kegiatan konservasi itu lebih diarahkan ke konservasi yang bersifat tradisional. Oh, lebih jadi, tradisional. Ya, jadi bahan-bahan yang kita gunakan itu bahan-bahan tradisional. Seperti yang
tadi kita peragakan di kegiatan observasi tadi, itu kita menggunakan bahan tradisional berupa tembakau, cengkeh, dan pelepah pisang. Itu untuk merawat cagar budaya yang berbahan kayu gitu. Oke, kalau yang satunya tadi apa tadi, Pak? Yang di logam. Yang satunya Yang di logam tadi itu untuk menghilangkan korupsi yang ada di perunggu. Biasanya kalau di perunggu itu kan ada semacam korupsi yang berwarna biru. Itu kita pakai alkali glycerol. Tapi korupsi itu ada yang bersifat melindungi dan ada yang bersifat merusak. Jadi kalau korupsi yang bersifat melindungi itu patina, katakan patina itu tidak boleh kita bersihkan, Mas. Jadi tidak dibersihkan secara bersih itu. Tapi dibiarin emang nilainya di situ karena nilainya di situ. Iya. Oke, berarti kalau gitu penanganannya beda-beda, harus diperhatiin dulu dong, Pak. Iya. Kayak misalnya benda-bendanya gitu. Nah, gimana cara mengidentifikasi benda-bendanya, kan setiap benda cagar kan kondisinya beda-beda. Gimana cara mengidentifikasinya itu, Pak? Jadi sebelum kita lakukan kegiatan konservasi, itu kita dahului dengan observasi. Jadi di observasi ini ada yang kita namakan material penyusun sama kondisi keterawatan cagar budaya itu. Jadi dari material penyusun cagar budaya dan kondisi keterawatan, hasil observasi tadi, itu kita bisa tarik kesimpulan apa yang perlu kita tangani di cagar budaya tersebut. Oh gitu, jadi dilihat dulu. Nah itu ada alatnya nggak sih, Pak? Atau cuman ya udah dilihat secara mata manusia aja gitu? Kalau dari observasi itu ada beberapa alat yang kita gunakan seperti data logger, itu untuk mengukur suhu dan kelembapan, ada thermohigro, terus ada soil tester, ada pH paper, itu yang untuk mengukur kondisi lingkungan biotiknya. Kalau yang kondisi keterawatannya kita lihat biasanya dari persentase kerusakan. Nah, Pak, gini, mungkin ini kan sobat budaya kita nih ya, ini penasaran. Mungkin bisa dikasih pesan-pesan buat sobat budaya untuk ngejagain atau apa gitu, Pak, ke sobat budaya. Boleh, Pak, silakan. Cagar budaya itu menunjukkan jati diri bangsa. Karena itu alangkah baiknya kalau kita senantiasa merawat dan menjaga untuk kelestarian cagar budaya. Oke, jadi gitu ya. Jadi untuk sobat budaya jangan lupa untuk ngejaga yang namanya cagar budaya, karena cagar budaya ini nilainya luar biasa ya, Pak ya. Ngejaganya aja susah, bener. Susah. Saya kalau ngeliat tadi nggak boleh didudukin pertama, tapi dirawat aja terus ya. Ini Bapak Pak Agus nih kayaknya sayang banget sama sama cagar budaya semua. Karena gimana nggak cagar budaya dirawat, apalagi istrinya ya, Pak ya. Ya udah kalau gitu, Pak, boleh pamitan sama sobat budaya. Sampai ketemu lagi sama Jendela Budaya di next episode. Jendela Budaya. Jendela Budaya membuka wawasan, melestarikan tradisi. Oke, kalau gitu saya Anton Pradana, dadah. Kegiatan kuratif itu yang kita lakukan lebih ke arah tradisional sama kimia. Kalau yang cut. Kenapa? Lali biru. Barang-barang di sini ada banyak. Ada koleksi-koleksi barang-barang otentik dari zaman-zaman. Sorry, Pak, salah, Pak.